Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor komoditas saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 SMMT, dan terakhir Toba. Langsung saja ke indeks. Hari ini sempat di zona hijau tapi kemudian tertekan dan terkoreksi tipis 0,126%. Di markdown ya, tutupannya dibawa turun, closing, marking the close, dan transaksi cukup besar hari ini di 15,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG koreksi wajar, biasa aja ya. Kalaupun koreksi besok sekali lagi nggak masalah, yang penting masih di atas 6.000. Kalau bisa ya koreksinya ya di atas 6.700. Kalaupun dalam koreksi besok nggak masalah. Tapi kemungkinan sih besok bisa kembali hijau ya untuk market. Ya kalaupun koreksi, menurut saya sih koreksi terus ada ekor panjang ke atas lagi ya. Jadi masih bisa lah, kemungkinan juga ISG ini akan mempertahankan area supportnya 6.700 sampai 6.720 ini ya. Mungkin satu candle lagi koreksi terus tarik naik ya. Hari ini juga ada buying power dari bawah ya, dan sempat ISG turun tapi kemudian ditarik naik ke atas. Jadi masih oke. Hari ini gara-gara sentimen bank besar juga ada yang terkoreksi ya. Goto juga ARB tadi tapi bangun ya. Tutupannya di berapa saya lupa tuh. Goto 94 pas 95. 94 ya. Satu tik di atas ARB-nya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok menurut saya sih ada koreksi, kalaupun koreksi tipis, dan bisa jadi ada hijau tarikan di sesi 2 atau di pertengahan sesi 1. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat 0,69% ke harga 2.910. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi konsolidasi dan membentuk ekor yang panjang dari atas. Berarti itu tandanya banyak seller. Udah seperti itu sebenarnya ya. Cuman kita ini sebagai trader tuh selalu berharap ini masih bisa naik ya. Ini sinyal kurang bagus sudah sebenarnya, tapi yang penting Indi bertahan di atas EMA 20-nya ini masih oke. Tapi kalau dia jebol, support toleransinya 2.800 jebol itu gagal. Itu aja untuk Indi. Indi bagus ya, 3 hari membentuk higher high higher low, dan ya konfirmasinya tuh 3.000 tembus itu baru sinyal untuk mencoba uptrend, dan ada pola nantinya ini cup and handle ya. Seperti itu untuk Indi. Apakah bisa beli di harga sekarang? Kalau untuk swing trade dengan harga sekarang itu risk rewardnya 1:1, jebol 2.800 stop loss, dan ya target profit tuh minimal 3.000-3.050 untuk Indi. Jadi seperti itu aja ya untuk Indi. Dia minggu kemarin sudah membentuk swing low, cuman kita lihat mampu nggak tembus 3.000 minggu ini. Menurut saya saham-saham batubara loh ya, dalam fase distribusi. Jadi kenaikannya itu kenaikan terbatas. Kemungkinan juga Indi ini kepentok 3.000 kalaupun naik, dan siap-siap melanjutkan penurunan karena dia sudah membentuk 2 lower high lower low ya. Jadi seperti itu ya untuk Indi. Kalaupun technical rebound, menurut saya ya technical rebound terbatas 3.000 aja lihat kuncinya. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 3,74% ke harga 3.880. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro ini cukup bagus. Dia koreksi tipis terus kemudian rebound lagi dan bertahan. Kondisi seperti ini loh ya. Sayangnya tutupannya di bawah 3.900 ya. Kalau konfirmasinya ya harus tembus 3.800. Oh ini tembus ya, udah nih kita lihat nih bertahan nggak. Ini juga nih support minor ya, kalau ditarik ke atas ya daerah 4.000 ini resistennya mungkin nggak dia tembus. Ini kan ada pola cup and handle ya, semoga aja tembus lah ya. Untuk Adro hari ini juga volumenya besar, cuman kalau baru beli di harga sekarang itu kurang ideal ya. Kalau pas beli pas dia break 3.800 nih nekat ya bisa gitu ya. Kalau di seperti ini ya konfirmasinya jangan turun lagi dari 3.800 ini. Nih menurut saya loh ya, kalau dia turun dari 3.800 berarti gagal lanjut downtrend. Ini kan dia lagi downtrend juga nih minornya dari semenjak 29 November. Ini downtrendnya, kalau dia gagal turun koreksi jebol ya ke bawah. Jadi seperti itu ya untuk Adro ya, ikutin aja kalau Bapak Ibu yakin sahamnya bisa naik. Yang penting punya trading plan. Saham downtrend atau fase distribusi juga pasti ada naik-naiknya. Seperti itu ya. Untuk kembali nembus 4.250 menurut saya itu berat ya. Maksimal ya nyentuh aja 4.200 kalaupun bisa naik. Itu ya untuk Adro. Untuk tren jangka pendeknya uji dulu 4.000, tembus nggak 4.000.
Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1695 menguat 1,19%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ADMR kondisi seperti ini belum menarik juga ya. Menurut saya sih harga-harga tanggung, memang dia terus membentuk higher low. Cuma nggak yakin saya kalau ini kuat. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu yakin, ya bisa beli. Kalau dilihat, kalau di sini ya nggak perlu pakai 1575, pokoknya turun dari 1600 udah gagal tuh ya. Harga-harga sekarang harga-harga tanggung, mampu nggak dia tembus. Kalau dia volume meningkat, ya kita lihat aja lah ya. Tapi kondisi seperti ini karena dia sudah membentuk lower high, ya mentok ya. Kalau saya lihat 1800 bisa gagal tembus tuh ya. Kalau menurut saya harga sekarang itu ya kurang ideal lah kalau baru beli. Kalau mau beli ya di dekat-dekat support, waktu dia uji 1600 ini nekat, kalau tutup di bawah 1600 stop loss gitu aja. Nih harusnya di minggu kemarin tuh 78 Desember tuh belinya di area support. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.790 menguat 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA volume meningkat, cuman dia membentuk ekor yang panjang dari atas, berarti masih banyak seller ya. Dari atas ya kita lihat aja resistennya 3.920 itu kalau tembus sih oke. Cuman ini kelihatannya dia membentuk inverted annual shoulder-nya miring ya, seperti ini. Kita lihat aja kalau dia tembus 3.900, 3.950 itu cukup bagus kalau dia bisa mematahkan trend downtrend. Tapi menurut saya juga ini sudah selesai ya. Kalaupun rebound, tapi ini disclaimer on ya. Kalaupun rebound terbatas loh ya nih. Uptrend channelnya aja dia dipatahkan nih dari semenjak Agustus 2021 nih ya. Kalaupun dia masuk lagi ya mentok, ya retest 4000 itulah, mungkin false break juga dia kalau udah lewat 4000. Itu menurut saya lah ya. Untuk PTBA ya kita lihat aja di saham downtrend tetap bisa dimanfaatin untuk beli untuk profit. Cuman ya beli di saham downtrend tuh kalau bisa beli di support, buy on weakness. Jadi ada momentum dia mantul bisa ikutan masuk, profit bungkus, seperti itu aja kalau berminat. Tapi ini disclaimer on ya, analisa saya juga bisa nggak sesuai dengan jalannya market. Tapi ya itu sepertinya menurut saya kenaikan PTBA juga terbatas. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau Bapak Ibu yakin, yang penting punya trading plan. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 40.500 menguat 2,92%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG mantul dari supportnya 40.000, memang offset sedikit. Sekali offset di tanggal 9 Desember, kemudian tarik naik, terus koreksi lagi dengan gap down, terus ditarik naik. Kita lihat aja bertahan nggak. Menurut saya juga ini kepentok paling 42.000 itu maksimal turun lagi. Itu ya, dia kemungkinan uji trend line downtrendnya ini. Terus bisa baru kepentok lagi ya, maksimal 4.000 nih. Gambaran saya masih sama. Kalau dia sampai jebol sekali lagi 40.000-nya tuh ke arah 36.000 dan mungkin naik sedikit 39.000 dan turun. Ya ini menurut saya sih downtrend ya, fase distribusi, tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 26.850 menguat tipis 0,09%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR candle seperti ini candle paling nggak suka saya kalau sudah ekor-ekor panjang nggak jelas arahnya, yang doji seperti ini tiba-tiba dibanting ya. Dan ya belum kemana-mana juga. Kalaupun rebound terbatas maksimal kondisi seperti ini ya 28.500 itu maksimal kenaikannya untuk UNTR ya. Jadi UNTR ini sudah terkonfirmasi downtrend karena terus membentuk lower high lower low, dan trend uptrendnya juga sudah dipatahkan semenjak Agustus 2021. Bahkan kalau ditarik dari Maret semenjak Covid ya belum patah memang ya. Ya nih 26.000, kalau itu 26.000 patah, itu lanjut downtrend, strong downtrend ya. Kalau dari setahun yang lalu udah patah ya, di 28.000 itu patahnya. Nah seperti ini ya gambarannya. Tapi bisa dimanfaatin, cuman ya jangan beli di harga tanggung. Kalau bisa beli support, ada momentum beli, naik jual, seperti itu ya. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 2,51% ke harga 326. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit lumayan juga naiknya ya, dari 300, cuma saya nggak perhatikan juga ya, dari 302 naik udah 26 poin. Lumayan ya, dapat 8%. Dengan kondisi seperti ini 3 hari beli ya lumayan ya. Itu beli di support, saham downtrend tuh beli di support, jebol support cut aja. Nih contohnya di 350 ya,
Beli naik jual. Kalau beli lagi jebol cut loss. Beli di bawah lagi naik jual. Gitu-gitu aja namanya trading itu kan. Gimana pertumbuhan portofolio, bukan mencari persentase yang besar ya. Yang penting portofolio bertumbuh biarpun kecil-kecil 5%, 3% sekali TP, tapi kalau sering lossnya kecil ya tetap bertumbuh portofolio ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit sama menurut saya kemungkinan kenaikan terbatas juga, maksimal naik itu 340. 330 itu dan bisa koreksi, dan belum saatnya juga untuk naik lebih tinggi. Kalaupun memang mencoba bisa uptrend, nantinya konsolidasi dulu ya di range 300 sampai mungkin 350 untuk Doit. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1745 menguat terkoreksi 1,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum hari ini hammer setelah bagi dividen, dan apakah ini oke? Kalau dilihat ya ini bertahan ya. Saya juga tadi tuh wait and see ya, karena dia bagi dividen ternyata ada tarikan juga ya. Sebenarnya di support nih bisa nekat beli 1700 tuh, nekat aja karena itu kan neckline dan dia mantul lumayan lah. Dapat 2,5% tuh. Tapi ya karena bagi dividen, saya pikir besok bisa turun dulu. Nah, lihat besok kalau buying power kuat dari bawah narik ke atas ke 1700, nah itu baru ikutan. Ternyata dia mantul duluan ya. Kita lihat aja untuk Harum dividennya 75 poin dari harga sekarang itu sekitar 4% ya. 3%, 4% gitu lah ya. Ya dividen trapnya kecil aja. Dan yang paling penting Harum ya, jangan turun dari 1700. Kalau besok dia merah dan jebol 1700, gagal. Berarti dia akan mematahkan trend uptrendnya dan akan turun 1500 arahnya. Kuncinya tuh 1700, jangan jebol. Itu aja untuk Harum. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 5050 menguat 8,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR cukup luar biasa setelah dia koreksi di 4400, memang mantul. Dan ya ini bisa dibilang pola cup and handle juga ya. Seperti ini koreksinya mantep ya. Waktu itu juga ya saya juga nggak beli ya karena likuiditas kecil. Kalau bawa satu grup ke sini takutnya ada guyuran ya, karena melihat banyak yang masuk ya bisa aja bandarnya balik ke arah karena ini ya likuiditasnya kecil. Jadi untuk BSRR cukup bagus. Apakah ini konfirmasi untuk naik? Kalau dilihat dia berhasil break 5000. Ya kuncinya jangan turun dari 5000 lagi lah ya. Oh ini 5050 nya. Ini dia di area resisten. Jadi jangan beli di pucuk ya. Belum tentu naik lagi. Tapi sudah pasti Bapak Ibu kalau beli di pucuk ya cut loss-nya lebih dalam atau cut loss mepet ya kemungkinan fast break dan cut loss itu. Mending belinya tuh dekat-dekat support, saat dia uji support, koreksi nekat aja. Jebol support cut loss itu. Jangan beli saat break kalau kondisi seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3530 menguat 0,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM dia disupport dan bertahan volume besar, cuman sayang ekor panjang dari atas, berarti itu sinyal SLR masih kuat. Kondisi seperti ini apakah bisa spek buy? Dia di area support nih 3500 itu support. Kalau dilihat volume meningkat ya kalau nekat beli ya stop loss aja di bawah support. Ini kan ada sinyal candle pembalikan arah, bullish engulfing candle hari Senin menutup penuh candle hari Jumat. Ya kita lihat kalau dia merah ya gagal. Udah seperti itu aja kalau minat ABMM. ABMM ya targetnya 4000, neckline itu sangat kuat. Nah, ini kalau dipatahkan dia bisa akan kembali mencoba uptrend, tapi dengan kondisi seperti ini apakah mungkin? Ini juga ada pola cup and handle, cuman ya lagi downtrend. Menurut saya sih momentumnya nggak kuat menurut saya, tapi ya tergantung masing-masing lah ya gimana mengidentifikasinya, menganalisa ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMMT yang ditutup di harga 700 menguat 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMMT menurut saya sih lemah. Ini bisa merah besok loh ya. Kecuali bertahan di atas 700-710. Dia harus rebound. Di atas 710-720 bagus. Tapi ini pola inverted and shoulder-nya udah gagal. Dan dia udah di bawah support neckline-nya ini 700. Memang pas tutupannya di 700. Kita lihat aja besok rebound nggak. Kalau besok merah dan jebol tuh 690-680. Arahnya ke bawah. Targetnya 600.
untuk SMFT. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 700, misalnya besok 690 itu. Kalau misalnya besok tutupan di bawah 690, 680 tuh sinyal untuk turun. Tergantung masing-masing lah ya. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau bagus ya besok harus rebound dan tutup berada di atas 7.710, 720 untuk SMMT. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup menguat 0,78% ke harga 640. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba belum kemana-mana juga, lagi konsolidasi di situ-situ aja di 60, di 620, 640 ya. Ini gagal terus dia lewat resisten minor karena saham harga 600-an ini ya naik turunnya tuh 50 poin. Nah, ini kan gagal terus menembus 650. Ya kita lihat aja besok kalau tembus sih bagus karena dia 3 hari ini membentuk higher low. Kuncinya 600, support kuatnya 600. Jangan jebol itu untuk harum. Jadi seperti itu ya untuk saham-saham batu bara. Menurut saya masih dalam fase distribusi tapi tetap bisa ada kenaikan-kenaikan terbatas. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Jadi kembali ke masing-masing, jangan ditelan mentah-mentah, bisa dianalisa kembali. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.